Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sabrina Febrianti Parangkasi dari kelas 12 MIPA 2 UPT SMA Negeri 5 Parepare. Nah, di video kali ini kita masih membahas materi kelas 12 yakni metabolisme. Nah, khusus di video kali ini kita akan membahas metabolisme lemak. Nah, berikut adalah penjelasannya. Metabolisme lemak. Lemak merupakan sumber energi. Dikatakan demikian, apabila karbohidrat yang ada di dalam tubuh sudah mulai habis, maka tubuh akan memecah lemak menjadi sumber energi. Kemudian, lemak itu merupakan molekul kompleks yang dimana akan dirubah menjadi molekul yang lebih sederhana agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Yang pertama, lemak akan dipecah oleh garam-garam empedu menghasilkan emulsi lemak. Emulsi lemak kemudian dipecah oleh enzim lipase menghasilkan asam lemak dan gliserol. Nah, sekarang pemecahan asam lemak. Asam lemak akan dipecah dengan bantuan koenzim A, kemudian memasuki reaksi beta oksidasi dan menghasilkan asetil koenzim A, dan akan berlanjut ke tahap siklus Krebs. Nah, ternyata teman-teman, membran mitokondria bersifat impermeabel terhadap asam lemak, yang berarti asam lemak ini harus diubah ke bentuk lain agar bisa menembus matriks mitokondria, yang dimana sudah terdapat 3 tahapan. Yang pertama yakni aktivasi, transport ke mitokondria, dan oksidasi. Yang pertama yakni aktivasi asam lemak, yakni terjadi pembentukan asil CoA dan pengikatan karnitin agar dapat menembus membran mitokondria dengan melepas CO2. Kemudian di sini sudah terdapat asam lemak. Asam lemak akan mendapatkan gugus fosfat dari ATP, kemudian menghasilkan asil adenilat. Kemudian asil adenilat akan berikatan dengan koenzim A menghasilkan asil CoA. Selanjutnya yakni transport ke mitokondria. Asil CoA tadi akan melepas koenzim A-nya dan asil ini akan berikatan dengan karnitin menghasilkan asil karnitin. Kemudian asil karnitin ini akan ditransport ke mitokondria menggunakan enzim karnitin asil transferase 1. Nah, di matriks mitokondria karnitin akan dilepas dan asil akan berikatan kembali dengan koenzim A. Karnitin sendiri akan keluar dari matriks mitokondria menggunakan enzim karnitin asil transferase 2. Nah, di sini sudah terdapat hasil asil koenzim A yang akan memasuki tahapan beta oksidasi. Kemudian di tahapan beta oksidasi yang pertama yakni oksidasi awal, dibantu oleh asil koenzim A dehidrogenase. Nah, di sini sudah terdapat asil koenzim A, yang dimana nanti atom hidrogen C2 dan C3 akan terlepas dan berikatan dengan FAD menghasilkan FADH2. Kemudian antara C2 dan C3 akan menghasilkan ikatan rangkap. Kemudian tahapan selanjutnya yakni hidrasi dengan bantuan enol koenzim A hidratase. Nah, di sini karena atom karbon 3 dan atom karbon 2 sudah membentuk ikatan rangkap, maka H2O akan ditambahkan dan ikatan rangkap akan terputus dan satu atom hidrogen berikatan dengan atom karbon 2 serta HO akan berikatan dengan atom karbon 3. Kemudian tahap selanjutnya yakni oksidasi dengan bantuan hidroksi asil koenzim A dehidrogenase, yang dimana di sini akan terjadi pelepasan atom hidrogen yang ada di atom ketiga. Hidrogen ini akan berikatan dengan NAD+ menghasilkan NADH. Kemudian atom karbon 3 hanya akan berikatan dengan oksigen. Tahap selanjutnya yakni tiolase dengan bantuan beta keotiolase. Nah, di sini akan ditambahkan koenzim A dan akan memecah
menjadi dua, yakni asetil koenzim A dan asil CoA. Asetil koenzim A ini yang akan memasuki siklus Krebs. Selanjutnya yakni metabolisme gliserol. Di sini sudah terdapat gliserol yang dimana nanti akan mendapatkan gugus fosfat dari ATP menggunakan enzim gliserol kinase. Kemudian akan berubah nama menjadi gliserol 3-fosfat karena fosfatnya berikatan dengan atom ketiga. Kemudian selanjutnya gliserol 3-fosfat akan dikatalisis dengan gliserol fosfat dehidrogenase, dan di mana atom H-nya akan terlepas dan berikatan dengan NAD+ menghasilkan NADH. Kemudian berubah menjadi dihidroksiaseton fosfat, dan di sini terjadi isomerase sehingga menghasilkan gliseraldehid 3-fosfat. Nah, ini dia tahapan pemecahan gliserol. Yang pertama, gliserol akan berubah menjadi fosfogliseraldehid, kemudian memasuki tahapan glikolisis dan menghasilkan asam pirufat. Kemudian asam pirufat akan memasuki dekarboksilasi oksidatif menghasilkan asetil koenzim A, dan asetil koenzim A ini yang akan memasuki siklus Krebs. Nah, ini dia rangkuman yang telah saya sampaikan. Yang pertama, lemak tadi akan dipecah oleh enzim lipase menghasilkan asam lemak dan gliserol. Asam lemak akan melalui beta oksidasi. Namun sebelum melalui beta oksidasi akan melalui 3 tahapan untuk menembus mitokondria, yakni yang pertama aktivasi, kemudian transfer ke mitokondria dan oksidasi, lalu memasuki beta oksidasi dan menghasilkan asetil koenzim A. Kemudian pada gliserol akan dipecah menjadi gliseraldehid 3-fosfat, kemudian gliseraldehid 3-fosfat akan memasuki glikolisis dan menghasilkan asam pirufat. Lalu asam pirufat akan memasuki tahapan dekarboksilasi oksidatif dan menghasilkan asetil koenzim A yang akan memasuki tahapan selanjutnya, yakni siklus Krebs. Sekian dari penjelasan yang telah saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.